menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Lawat kami setiap hati kami Tuhan. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, mari nikmati hadirat Tuhan. Rohmu bekerja, nikmati lawatan Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku angkat tanganmu tinggi di hari penuh, katakan, ku angkat hati demi kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu dengan segenap hati kami. Saat ku sembah, ku
Kami tahu Kau hadir bersama-sama kami, Tuhan. Biar Kau memenuhi hati kami dengan ketulusan. Satu sembah puji-Mu, ku rasakan kehadiran, luahkan hatiku. Rasakan kehadiran, satu sembah, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, satu sembah, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini, Tuhan, di hati kami Bapa. Haleluya, penuhi dengan ketulusan, dengan kemuliaan. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih bagi kami berdoa, kami memuliakan apa yang setia. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan ketulusan-Mu.
dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan. Maka itu kami tidak mau hidup di luar hadirat Tuhan. Kami gak mau hidup di luar kehendak Tuhan. Kami gak mau hidup di luar Engkau. Jangan Engkau menarik roh-Mu atas kami. Jangan biarkan Roh Kudus-Mu mundur dari hidup kami Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, yang menuntun setiap kehidupan kami hari lepas hari, supaya kami boleh terus ada di dalam jalannya Tuhan, supaya kami boleh terus ada di dalam kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hadir pada pagi hari ini Tuhan, bukan karena keluarga kami, bukan karena kami hebat, tapi semua karena kasih karunia anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Bersyukur buat nafas yang Kau berikan bagi kami pagi hari ini. Bersyukur buat keluarga yang Kau tempatkan di sisi kami. Bersyukur buat teman-teman kami di tempat ini Tuhan. Bersyukur buat tempat pekerjaan yang Kau berikan bagi kami, di mana kami masih boleh menjadi berkat, kami masih boleh menjadi bukti nyata kasih Tuhan atas kami buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Tapi kembali kami hadir di tempat ini. Ini saatnya kami mendengar suara ini Tuhan. Ini saatnya kami mau belajar mengerti kehendaknya Tuhan lebih lagi di tempat ini. Maka itu berbicara Tuhan bagi kami pagi hari ini, karena kami sungguh siap mendengar kebenaran firman. Ya Bapa, hamba berdoa Tuhan, berikan hamba-Mu hikmat marifat daripada-Mu. Biar Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar setiap kata, setiap lidah bibir hamba-Mu ada di dalam kehendak Tuhan. Sehingga kami semua ada di sini boleh bertumbuh di dalam iman. Kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, boleh terus belajar, boleh terus mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berbicara, karena kami anak-anak siap untuk mendengar. Mari sama-sama yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Ya, shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu yang diberkati. Boleh lihat dulu kiri kanannya, boleh sapa dulu, kasih senyum yang paling manis. Bilang Tuhan Yesus baik banget hari ini. Haleluya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau kita sama-sama akan merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema kita berjaga-jaga bulan ini. Ya. Jadi saya akan mengambil suatu bagian firman Tuhan tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga, kita harus siap sedia, siap siaga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin Bapak Ibu. Ya. Berbicara soal siap siaga, ketika saya merenungkan tentang mempersiapkan khotbah saya pagi hari ini, saya sempat nanya sama mama saya, "Mah, aku khotbah apa ya?" Temanya berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Terus mama saya mulai bercerita, "Oh, banyak itu ilustrasinya Tom. Tapi kalau mama tentang siap siaga untuk menantikan kedatangan Tuhan, mama selalu ilustrasinya ingat tentang bagaimana waktu mama dulu sekolah polisi katanya. Jadi waktu mama saya sekolah polisi katanya, mereka harus selalu dalam keadaan siap siaga. Sebelum tidur mereka selalu mempersiapkan apa yang mereka perlukan untuk esok paginya apel di lapangan. Mereka harus siapkan tas mereka, baju mereka, lengkap dengan senjata-senjata mereka, sepatu mereka juga, segala macam dipersiapkan. Karena kalau mereka nggak siap,
mereka akan menerima akibatnya. Jadi mereka harus mempersiapkan itu, harus mempersiapkan sedemikian rupa, karena saat mereka dulu ada di camp pelatihan, alarm untuk bangun itu bisa berbunyi kapan aja. Dan kalau alarm itu udah berbunyi, orang yang nggak siap akan panik. Karena mereka kalau alarm bunyi, mereka harus segera lari, berbaris di lapangan dan bersiap untuk apel. Jadi kalau mereka nggak siap, nggak mempersiapkan sebelum mereka beristirahat, ada yang ke lapangan bawa senjata tapi masih pakai baju tidur. Ada yang mungkin sepatunya ketukar kiri sama kanan. Ada yang mungkin udah lengkap pakai tas, pakai baju, pakai helm, bawa senjata, tapi lupa pakai celana. Pokoknya mereka dibuat panik supaya mereka selalu siap siaga. Dan ketika mereka tidak siap, mereka datang ke lapangan dengan pakaian yang gak lengkap, sepatu yang rapi sudah terikat, baju yang rapi, helm, gendong tas, pegang senjata. Yang tidak siap akan dipisahkan dan menerima hukumannya. Mereka ada yang disuruh merayap, ada yang disuruh lari melintasi di lapangan dan berbagai macam. Oh iya ya, berarti mirip ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, kita harus selalu siap siaga. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai ke 13. Kita buka sama-sama Alkitab kita, Matius 25 ayat yang pertama sampai ke 13. Ini adalah perikop yang berjudul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Semua pasti sudah pernah dengar perumpamaan ini, betul? Ya, makanya kita akan melihat lebih dalam lagi. Kita akan sama-sama belajar apa sih yang Tuhan mau kita belajar dari perumpamaan ini. Matius 25 ayat yang pertama sampai ke 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Perumpamaan ini merupakan khotbah pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Ibarat kata ini adalah ujangan-ujangan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia akhirnya ditangkap dan disalibkan. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya tentang kedatangan yang kedua kali. Ya, ayat-ayat ini terdapat dari Matius 24 sampai 25. Jadi dalam Matius 24 setelah Tuhan memberitahu tentang bahwa kedatangannya yang tidak diketahui waktunya di Matius 24 ayat 36. Setelah itu Yesus memberi 3 perumpamaan tentang bagaimana kita atau pada saat itu murid-muridnya bagaimana harus hidup dalam menantikan kedatangan yang kedua.
Kalau kita bisa lihat di Matius 24 ayat 45 sampai 51, Tuhan memberikan perumpamaan tentang hamba yang setia. Terus yang kita baca barusan tentang 10 gadis, dan setelah itu dia memberitahu tentang perumpamaan tentang talenta. Ada satu kesamaan dalam 3 perumpamaan ini. Di situ Yesus senantiasa menekankan tentang bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita harus bersiap. Karena perumpamaan-perumpamaan yang diberikan ini bukan supaya kita tahu kapan waktunya, bukan soal kapan kita tahu Tuhan akan datang kapan, tapi siapa yang siap ketika Tuhan datang kembali. Amin Bapak Ibu. Hari Kamis nanti kita akan merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, di sana Tuhan menyiapkan tempat bagi kita dan Dia akan datang kembali. Ya, di situ tuh ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dibilang Dia akan mempersiapkan tempat supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Jadi bukan soal kapan waktunya Tuhan datang, tapi ketika Tuhan datang, apakah engkau, apakah kita, apakah saya dan Bapak Ibu semua yang di tempat ini ada bersama-sama dengan Dia di tempat Dia berada. Kalau kita melihat mulai ayat yang pertama, Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga dengan gambaran 10 gadis yang membawa pelita untuk menyongsong mempelai laki-laki. Kalau menurut tradisi pada masa itu, ketika ada sebuah perjamuan kawin, seorang mempelai laki-laki akan datang ke rumah mempelai perempuan untuk meminta perempuan tersebut pada orang tuanya, lalu dibawa ke rumahnya untuk berpesta si keluarga perempuannya ini. Sedangkan di rumahnya mempelai laki-laki sudah ada yang siap menyambut mereka, yaitu gadis-gadis yang dipersiapkan tadi, yang membawa lentera untuk menyambut si pasangan yang siap menikmati pesta perjamuan kawin ini. Ya, kalau mungkin zaman sekarang istilah katanya bridesmaid, orang-orang yang mengirimi pengantin, ya. Ya, jadi ini adalah gambaran Bapak Ibu Saudara tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Apakah kita sebagai umat yang percaya siap menyambut Dia dengan keadaan hidup kita? Dalam perumpamaan ini, 10 gadis itu menggambarkan kita sebagai umat Tuhan yang percaya. 10 gadis itu menggambarkan orang-orang yang siap menyambut sang mempelai. Tapi Tuhan berkata, di antaranya ada 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Ini menggambarkan keadaan kita orang percaya yang siap dan tidak siap menyambut Tuhan. Jadi bisa dikatakan adalah ini antara murid-murid yang setia dan murid-murid yang tidak setia, Bapak Ibu. Jadi ini bukan masalah, oh ini yang orang percaya dan orang yang di luar Kristus. Enggak, ini mereka sama-sama orang percaya, sama-sama orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Tapi yang satu adalah murid yang setia, yang sungguh-sungguh, dan satu lagi murid yang gak setia, yang cuma kelihatan yang mereka percaya sama Yesus, tapi sebenarnya enggak. Makanya mereka enggak sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya. Kenapa 5 dari gadis-gadis itu disebut bodoh? Karena mereka nggak membuat persiapan yang cukup bagi mereka, bagi kemungkinan mempelai itu datang terlambat. Mereka membawa pelitanya, tapi mereka nggak bawa tambahan minyak. Mereka hanya memiliki cukup minyak untuk membuat pelita mereka menyala sesaat. Untuk berpura-pura menunjukkan bahwa seolah-olah mereka juga ingin menyongsong sang mempelai laki-laki, tapi nggak punya cukup minyak dalam buli-buli mereka sebagai cadangan untuk ditambahkan ke dalam pelita seandainya mempelai laki-laki itu tertunda kedatangannya. Itulah gambaran murid-murid yang palsu, murid-murid yang nggak setia. Mereka kelihatannya seolah-olah, oh iya saya juga mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Oh iya saya percaya Yesus.
Oh iya, saya datang ke gereja, saya memberikan persembahan, saya melakukan ini itu untuk Tuhan. Tapi itu hanya di luarnya aja. Mereka nggak sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan mereka untuk menyambut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena minyak dalam bumi itu banyak yang menafsirkan gambarannya adalah pekerjaan Roh Kudus, ketaatan, kekudusan, segala macam. Tapi bagi saya, minyak dalam bumi adalah iman yang teguh yang didapat dari pemahaman akan kebenaran. Iman yang gak goyah, iman yang sungguh-sungguh percaya karena dia paham akan firman Tuhan. Karena dia mau terus belajar tentang firman Tuhan itu sendiri. Itu adalah tafsiran saya untuk minyak dalam bumi. Kenapa? Karena itu nggak bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat, Bapak Ibu. Jadi kita harus persiapkan benar-benar iman kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka bisa aja ada di gereja, mereka bisa aja percaya Tuhan dalam tanda kutip selama bertahun-tahun, tapi sesungguhnya mereka nggak benar-benar percaya Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak mau belajar. Mereka nggak mau iman mereka bertumbuh dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Mereka cuma mau firman Tuhan yang menurut mereka enak untuk mereka dengar. Mereka nggak memahami Tuhan kehendaknya secara utuh. Mereka cuma mau memenuhi keinginannya mereka, kebutuhan dagingnya mereka, hawa nafsu mereka, diembel-embeli firman Tuhan. Mereka mungkin awalnya percaya, mereka bertemu dengan Tuhan, mereka merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Tetapi iman kekristenan tidak berhenti di situ. Iman kekristenan harus bertumbuh seiring pemahaman kita akan firman Tuhan yang benar. Makanya gadis-gadis muda ini nggak mempersiapkan dengan betul. Mereka maunya, oh saya udah percaya, saya siap menanti Tuhan, tapi ternyata mereka nggak siap, Bapak Ibu Saudara. Ya, kelima, gadis yang lain disebut bijaksana karena mereka nggak hanya membawa cukup minyak untuk menjaga lampu mereka tetap menyala, tetapi juga membawa buli-buli minyak tambahan. Meski itu nggak nyaman, namun gadis-gadis muda ini melakukan apa yang perlu karena mereka nggak tahu kapan waktu kedatangan sang mempelai. Tapi mereka ingin siap ketika akhirnya sang mempelai tiba. Ya, minyak tadi menggambarkan kesiapan rohani, iman yang bertumbuh akan kebenaran firman Tuhan. Gak mudah. Itu hal yang cukup menyulitkan bagi kita orang percaya. Betul? Memahami firman Tuhan itu unik, Bapak Ibu. Ada yang mungkin sekali kita baca kita bisa ngerti. Tapi ada yang mungkin butuh pengajaran dari orang lain supaya oh ternyata ini tuh maksud firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu bukan sesuatu yang nyaman, yang bisa mudah kita terima, Bapak Ibu. Itulah kenapa ketika 5 gadis bijaksana ini dikatakan bijaksana, karena dia mau repot-repot bawa minyak dalam buli-buli. Mereka mau repot-repot belajar firman Tuhan supaya mereka mendapat pemahaman yang benar. Mereka mengenal Tuhan secara utuh dan mereka tahu mereka siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu. Katakan amin. Ya. Mereka siap menanti kedatangan Tuhan. Mereka mau direpotkan, mereka mau capek-capek belajar supaya mereka bisa mengenal Tuhan yang benar. Itulah gambaran umat percaya yang sesungguhnya, murid-murid yang setia. Ya. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita, selalu Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang kerajaan surga dengan perumpamaan-perumpamaan. Betul? Itu kenapa? Karena Tuhan mau yang paham kerajaan surga adalah mereka yang mau mencari. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita, kalau Alkitab kita kan lengkap, ada perumpamaan, ada penjelasannya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya dalam setiap perumpamaan itu, yang pergi mencari penjelasan akan perumpamaan itu hanya murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, amin. Jadi
adalah bagian kita belajar mengerti kebenaran firman Tuhan supaya kita memiliki kesiapan rohani dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Inilah kehidupan murid-murid yang sejati. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa sementara 10 gadis itu menunggu mempelai laki-laki itu, sementara 10 gadis itu menunggu, mempelai laki-laki itu lama tidak datang-datang juga. Seiring berlalunya waktu, secara perlahan-lahan maka mengantuklah semua perempuan muda itu lalu tertidur karena sudah larut malam. Fakta di sini bahwa 10-10-nya wanita ini tertidur. 10-10-nya ini lelah, mengantuk dan tertidur. Jadi dalam perumpamaan ini bukan masalah siapa yang tertidur dan siapa yang terjaga. 10-10-nya tertidur menanti mempelai laki-laki tersebut, Bapak Saudara. Ini adalah gambaran keadaan manusia. Banyak yang menafsirkan ini adalah keadaan lelah dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan yang kapan katanya Tuhan mau datang, tapi kok nggak datang-datang, akan ada kejenuhan, akan ada kelelahan. Nah, inilah yang membedakan antara tadi murid yang tidak setia dan murid yang setia. Murid yang tidak setia, mereka tertidur tanpa persiapan. Ketika mereka berjuang melawan lelahnya, jenuhnya, penantian akan kedatangan si mempelai, mereka tetap tidak mempersiapkan apa-apa. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana tertidur dalam keadaan yang siap. Walaupun mereka lelah, walaupun mereka jenuh, itu adalah perjuangan mereka menanti. Tetapi mereka tahu dalam perjuangan mereka menanti, mereka sudah siap. Bahkan mereka terus-menerus dalam keadaan siap. Artinya apa? Jadi sekalipun kita mungkin lelah menanti, kita mungkin ada kalanya jenuh, tapi ketika kita dalam keadaan siap, dalam perjuangan itu, iman kita nggak akan goyah. Karena kita memiliki persiapan, yaitu iman yang bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di abad-abad awal murid-murid Yesus selalu diolok-olok. Mana katanya Tuhan mau datang? Di abad tahun ke-50, tahun ke-60. Katanya Tuhan mau datang, tapi mana nggak datang-datang. Bahkan sampai sekarang, selalu banyak yang memprediksi kapan Tuhan Yesus datang. Tapi buktinya belum datang-datang sampai sekarang. Kenapa? Karena waktu itu cuma Bapa yang tahu kapan dia akan datang kembali. Ya, dalam membuat perenungan ini, saya tersadar satu hal. Kenapa di dalam Alkitab dituliskan tanda-tanda akhir zaman? Bagaimana akan ada penyesat-penyesat, keadaan yang tidak baik, peperangan, kelaparan, sakit penyakit. Tahu nggak? Selama ini kita kan mikirnya, oh tanda-tanda itu diberikan supaya kita tahu kalau waktunya sudah mau dekat, supaya kita bisa bersiap. Menurut saya enggak. Tanda-tanda itu diberikan, dituliskan di dalam Alkitab supaya kita selalu siap sedia dalam segala keadaan. Justru ketika tanda-tanda itu datang, ketika kita siap, iman kita tidak akan goyah. Ketika kita dalam penantian yang panjang seperti gadis-gadis tersebut, imannya nggak akan goyah. Imannya akan tetap teguh percaya bahwa sekalipun lambat kelihatannya, tapi Tuhan Yesus pasti datang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi walaupun kelihatannya lama, kelihatannya kok nggak datang-datang, tapi satu, iman percaya kita Tuhan pasti datang menjemput kita di awan-awan untuk bersama-sama dengan Dia. Amin. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Kabar akhirnya bahwa sang mempelai datang. Lalu 10 gadis itu dipanggil untuk menyongsong dia. Jadi seperti yang tadi saya bilang, meskipun Kristus lama nggak datang-datang, tapi akhirnya dia akan datang. Meskipun tampak kelihatannya dalam waktu manusia itu adalah, kok Tuhan terlambat datangnya? Tapi enggak, itu waktu yang tepat untuk dia datang. Dan dia pasti datang kembali. Kenapa? Karena dia datang pada waktu tengah malam. Artinya datang dalam waktu yang tak terduga.
Seperti ilustrasi mama saya di dalam camp pelatihan polisi. Alarm itu dipencetnya dalam waktu yang gak terduga. Bisa jam 2 pagi, bisa jam 3 pagi, bisa jam 5 pagi. Gak ada yang tahu. Tuhan datang gak ada yang tahu. Tapi karena bukan itu intinya. Tapi ketika Tuhan datang, kita siap atau enggak. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan seperti pencuri di malam hari. Gak pernah ada yang tahu kapan pencuri akan datang. Gak ada pencuri yang ngasih tahu dulu, nanti malam saya mau ke rumah kamu ya, saya mau mencuri di rumah kamu. Gak pernah ada. Tapi datang dalam waktu yang tak terduga-duga. Makanya setiap rumah kita selalu digembok, disiapkan keamanannya supaya sewaktu-waktu ada pencuri yang mau mencoba masuk, dia bisa gagal. Ya. Pada waktu tengah malam menggambarkan situasi yang tidak terduga kapan Yesus datang. Tapi ketika kita memiliki kesiapan dalam kehidupan kita, iman yang tidak goyah karena kita paham betul apa yang firman Tuhan tuliskan, apa yang firman Tuhan ingin kita lakukan, kita akan tetap siap ketika Tuhan Yesus datang kembali. Setelah mendengar seruan itu, gadis-gadis itu pun bangun semua, lalu membereskan pelita mereka, memadamkan pelita masing-masing dan mengisinya dengan minyak, dengan cepat-cepat pergi menyambut sang mempelai laki-laki. Jadi pada zaman itu, ketika pelita itu sudah menyala, tapi harus dibereskan lagi, biasanya ujung yang udah gosongnya digunting dulu, ditambahin minyak, baru bisa dinyalain lagi. Jadi ketika dalam keadaan panik tersebut, mereka tetap masih bisa beres-beres. Karena apa? Karena mereka siap, si gadis-gadis bijaksana ini. Mereka siap, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, dan mereka bisa membereskan cerita tersebut dan menyongsong sang mempelai laki-laki. Tapi ketika gadis-gadis bodoh tersebut merapikan pelita mereka, nyalanya hampir padam. Akhirnya gadis-gadis bodoh tersebut baru sadar kalau minyak yang mereka siapkan nggak cukup untuk menyambut sang mempelai laki-laki. Mereka nggak memperhitungkan keterlambatan mempelai laki-laki. Baru deh mereka panik, mereka minta sama si teman-temannya ini, bagi dong minyaknya, bagi dong minyaknya. Ini adalah gambaran orang-orang yang nggak siap tadi. Ketika ternyata tiba-tiba waktunya udah datang, mereka kalang-kalang sendiri. Aduh, gua harus cari iman di mana nih? Gua harus cari kebenaran firman Tuhan di mana nih? Selama ini mereka dikasih kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan, tapi mereka nggak mau. Dan ketika waktunya datang, ternyata kesiapan iman mereka tidak cukup. Mereka baru mau minta sama teman-temannya. Mereka baru mau nebeng sama iman temannya. Mereka baru mau nebeng sama iman orang tuanya. Tapi di sini gadis-gadis bijaksana bilang, nggak bisa, nanti nggak cukup buat aku dan buat kamu. Karena si gadis-gadis bijaksana ini tahu mereka nggak mau ambil resiko. Ketika mereka membagi minyaknya, ternyata nggak cukup. Pesta perjamuan kawin ini bisa kacau. Mereka nggak mau mengambil resiko. Mereka jadi nggak bisa ikut merayakan pesta perjamuan kawin ini karena minyaknya nggak cukup. Jadi mereka nggak mau berbagi. Ini gambaran apa? Gambaran bahwa kesiapan rohani, iman kita nggak bisa nebeng dari orang lain. Iman kita nggak bisa kita numpang sama orang lain. Kalau istilah mama saya, keselamatan itu nggak bisa boncengan. Ke surga itu nggak bisa boncengan Bapak Ibu, kalau kata mama saya. Karena ke surga itu dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pribadi. Untuk urusan keselamatan adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Nggak bisa namanya yang sedemikian rupa berdoa, baca firman segala macam, lalu anaknya hidup seenak-enaknya, terus
mau ikut ke surga ketika mau Tuhan Yesus datang. Tuhan, mama saya rajin, saya boleh dong ikut ke surga? Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa. Tuhan, teman saya pendeta, saya boleh dong ikut ke surga? Gak bisa kayak gitu. Tetap imannya dipertanggungjawabkan pribadi lepas pribadi. Makanya itu diperlukan persiapan yang matang. Jadi kesiapan rohani kita, iman kita nggak bisa dipinjam atau diwariskan kepada orang bahkan yang kita sayang sekalipun. Jadi tugas kita yang mungkin sudah ada dalam kesiapan memperingatkan yang belum siap. Tugas orang tua memperingatkan anaknya, tugas teman memperingatkan teman yang lainnya, tugas suami dan istri saling mengingatkan bahwa sudah waktunya untuk bersiap. Kenapa? Karena alih-alih menyongsong mempelai laki-laki dengan pelita yang menyala, 5 gadis bodoh itu pergi mencari minyak. Dan sementara mereka pergi, sementara mereka panik dan mencari cara mereka supaya bisa selamat, pintu sudah tertutup. Pintu sudah tertutup, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan itu tidak ada lagi. Itulah kenapa kita harus selalu berjaga-jaga dan bersiap selagi kesempatannya masih ada. Karena kalau pintu keselamatan sudah tertutup, gak ada satupun yang bisa membukanya lagi. Semua udah terlambat, udah gak bisa kita berjuang untuk beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan gak bisa didapatkan dengan iman yang last minute, gak bisa didapatkan dengan iman yang di menit-menit terakhir. Karena iman itu harus terus bertumbuh di dalam kehidupan kita dengan pemahaman yang benar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi keselamatan gak bisa didapatkan atau gak bisa kita terima dengan kesiapan iman yang tiba-tiba. Boleh di-quotes buat status yang hari ini. Keselamatan gak bisa didapat dari iman yang tiba-tiba. Kenapa? Karena sesungguhnya iman yang tiba-tiba bukanlah iman yang sesungguhnya. Gak mungkin bisa kita tiba-tiba percaya tanpa pertumbuhan iman yang sungguh-sungguh. Kenapa saya bilang gak bisa? Karena iman itu bertumbuh, kepercayaan itu bertumbuh seiring hubungan kita dengan orang yang kita percaya, betul? Gak mungkin tiba-tiba saya datang ke seseorang dan menawarkan, kamu mau ikut saya gak? Percaya gak sama saya? Orang itu akan bingung. Tapi ketika kita memiliki hubungan yang intens, kita mengerti, oh iya ternyata memang ini orang bisa dipercaya, baru kita bisa percaya. Betul? Setiap jemaat Tuhan selalu kalau ditanya maunya jadi orang, jadi penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, betul? Yang udah di hari terakhirnya mereka bilang percaya, terus bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu adalah kasus 1 banding sekian ratus juta, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya ketika, kalau kita bayangin ya pada saat itu ya, penjahat di sebelah kanan dia tergantung di kayu salib, bersama-sama dengan Yesus yang tergantung di kayu salib. Gampang gak sebenarnya dia percaya dengan Tuhan Yesus? Kalau dia gak pernah percaya yang betul-betul, gak punya iman yang sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, gak akan itu terucap dari mulutnya. Yang akan terucap dari mulutnya adalah kata-kata seperti penjahat di sebelah kiri. Kalau emang kamu Tuhan, turun dari salib, bebaskan kita juga. Gak gampang. Kita melihat keadaan yang sama nih, posisi yang sama.
Gak akan semudah itu kita percaya dia Tuhan. Tapi ketika dia memiliki iman yang teguh, makanya dia bisa bilang, Tuhan, cukup ingat aku aja. Tapi Tuhan memberikan dia anugerah keselamatan bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi keselamatan itu gak bisa didapat dengan iman yang setengah-setengah, gak bisa didapat dengan iman yang ragu-ragu, yang cuma kelihatan percaya, yang cuma kelihatan datang ke gereja, tapi sesungguhnya dia gak mau benar-benar mencari Tuhan saat ada di gereja. Dia gak mau sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan dia. Dia gak mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Ketika gadis-gadis bodoh itu datang, semuanya sudah terlambat, pintu sudah tertutup, mereka memohon sama mempelai laki-laki. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ini mengingatkan saya sama peringatan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat ke-23. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan selamat, tetapi mereka yang melakukan kehendak-Ku. Hanyalah Engkau sang pembuat kejahatan. Ya. Bukan cuma sekedar kita berseru Tuhan, Tuhan, menunjukkan kita percaya, tapi kita gak melakukan kehendaknya. Itulah murid-murid yang gak setia, murid-murid yang palsu. Mereka mungkin akan bilang, Tuhan saya sudah ngasih perpuluhan, Tuhan saya sudah pelayanan di gereja, Tuhan saya tiap minggu gak pernah absen ke gereja, Tuhan saya sudah membantu gereja bangun ini, bangun itu. Mereka mungkin akan teriak begitu. Tetapi tetap Tuhan bilang, aduh sorry, saya gak kenal kamu, karena bukan itu yang saya mau. Yang saya mau, kamu kenal saya, kamu tahu apa kehendak saya, karena saya sesungguhnya sebenarnya sudah kenal kamu lebih dulu, sudah mengasihi kamu lebih dulu. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan nggak gadis-gadis yang nggak bijaksana ini, yang bodoh ini, ketika mereka melihat pintu sudah tertutup, mereka merasa persiapan mereka sia-sia. Mereka udah pakai baju bagus, mereka bahkan ikut bawa pelita, tapi ternyata mereka ditolak pada akhirnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertolak pada akhirnya karena persiapan kita nggak cukup. Ini adalah gambaran orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita, di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan orang percaya. Tapi karena mereka nggak cukup persiapan, karena mereka maunya mendengar firman Tuhan yang mereka senang dengar doang, yang mungkin tentang wah bagaimana kita diberkati Tuhan, bagaimana kita hidup mendapatkan ini, mendapatkan itu dari iman kita. Tapi mereka nggak pernah paham apa sih sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka harus melayani Tuhan dengan benar melalui kehidupan mereka di tempat mereka dipercaya. Itu sesuai dengan perumpamaan tentang talenta yang setelah dalam perikop ini. Bagaimana kita mengelola kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Itu semua yang Tuhan mau sesuai dengan Tuhan. Jadi ini peringatan keras juga buat kita semua. Jangan sampai kita terasa sudah siap, kita terasa sudah ada dalam bagian orang yang diselamatkan, tapi pada akhirnya kita tertolak karena Tuhan nggak mengenal kita, karena kita nggak melakukan kehendaknya yang benar. Yang terakhir, Papi boleh maju ke depan. Yesus menyimpulkan perumpamaan itu dengan mengatakan berjaga-jagalah, atau dalam bahasa Yunani gregoreo, yang artinya tetap waspada, secara aktif waspada, berjaga-jaga akan segala kemungkinan. Ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan perlu mendapat perhatian di sini. Kita harus terus. Kalimat ini kalau kita lihat dalam bahasa Yunani itu adalah kalimat yang aktif. Jadi secara terus-menerus waspada
secara terus-menerus melatih, belajar firman Tuhan supaya iman kita semakin teguh, semakin percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi bagian orang-orang yang tertolak. Karena sesungguhnya perkataan ini sudah kita baca di Matius 24 ayat yang 42. Di sini diulangi lagi sebagai peringatan supaya manusia harus selalu siap bagi kedatangan Tuhan. Kita nggak boleh menunda-nunda dalam hal kedatangan Tuhan kembali. Kita harus menjadi bijaksana dan terus-menerus siap adalah langkah yang paling tepat untuk diambil. Karena Tuhan bisa datang kapan aja, Bapak Ibu. Kalau buat saya, hari Tuhan itu ada dua. Yang pertama, ketika kita mungkin Tuhan belum datang kembali, tapi kita udah dipanggil sama Tuhan. Itu adalah hari Tuhan. Hari Tuhan juga buat kita. Atau yang kedua adalah ketika nanti Tuhan datang kembali, menyambut kita di awan-awan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Yang mana yang mau dipilih sama Bapak Ibu Saudara? Mau yang dipanggil duluan, ataupun yang nanti begitu Yesus datang? Kita nggak pernah tahu waktunya. Tapi ketika waktu itu datang, apakah kita dalam keadaan siap, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah ada dalam persiapan yang total? Maka yang saya mau ingatkan hari ini, sekarang adalah waktunya. Sekarang adalah kesempatannya untuk kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk kita benar-benar belajar, mengerti, memahami setiap firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita, supaya kita boleh siap menyambut hari Tuhan. Entah itu kita yang dipanggil duluan atau kita disambut Tuhan di awan-awan. Untuk segala sesuatu ada persiapannya. Karena hidup kita ini adalah pilihan, betul? Dan pilihan yang kita pilih akan kita pertanggungjawabkan. Dan upahnya, akibatnya pun akan kita terima masing-masing sesuai pilihan yang kita ambil. Segala sesuatu yang gak dipersiapkan dengan baik, maka hasilnya gak akan maksimal dan akan mendatangkan penyesalan. Termasuk dalam kehidupan beriman kita, termasuk dalam kita menantikan datangnya Tuhan yang kedua kali. Kita harus persiapkan sungguh-sungguh, baik-baik, dan ini adalah saat yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Kita kembali menata ulang kehidupan kita di hadapan Tuhan, supaya kita siap untuk kedatangan Tuhan. Maka itu berjaga-jagalah. Selamat hari Minggu. Waspadalah, waspadalah. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Biarlah kiranya Engkau Tuhan menyelidiki setiap hati. Apakah kami sudah sungguh-sungguh pada Engkau? Apakah kami sudah sungguh-sungguh siap ketika Engkau memanggil kami, atau ketika Engkau datang kembali ke dunia ini untuk memerintah? Doa kami adalah kami mau berjuang supaya kami boleh menjadi orang-orang yang setia, murid-murid yang setia, yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Apa pujian? Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus,
kebaikanmu yang tak pernah hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat biarku dengan setia. Mari engkau yang siap menantikan kedatangan Tuhan datanglah. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Baik dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagi aku. Lihat kebaikanmu yang tak pernah hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat dengan setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah Mari kita angkat tangan, saya mau berdoa untuk kita pagi hari. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar pagi hari. Terima kasih Tuhan buat setiap pembelajaran yang kami dengar pagi hari. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan terus menerus memimpin kami untuk boleh tetap mengerti firman yang sudah kami dengar pada pagi hari. Biarlah kami, anak-anak di tempat ini, boleh menjadi bagian dari murid-murid yang setia, yang telah siap menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi murid-murid yang mau terus belajar, memahami kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Karena kami adalah murid-murid Tuhan yang sejati, murid-murid yang siap menantikan kedatangan Tuhan, murid-murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan dengan segenap hidup kami, dengan segenap iman kami, dengan segenap hati percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus belajar dan kami boleh terus rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kami memiliki pemahaman yang utuh, pemahaman yang benar, dan memiliki iman yang teguh dan percaya dan siap menanti kedatangan Tuhan di dalam kehidupan. Engkau adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Engkau setia, Engkau memelihara kehidupan kami. Maka dari itu kami juga mau berjuang menjadi murid-murid yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Ini kerinduan, ini janji kami di hadapan Tuhan. Kalau kami mau terus menjadi murid yang setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat dengan setia. Aku
Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara dengan kami. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau menentukan kami, Engkau mempersiapkan kami, dan kami juga mempersiapkan hidup kami bagi kedatangan Engkau. Engkau datang dan menjemput kami di awal Tuhan, dan kami akan ada bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau teguhkan kami Tuhan dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan ini. Dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami hancur. Engkau tidak pernah akan membiarkan kami melangkah sendiri. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, memberkati dia bersama dengan keluarga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, masa depannya kami taruh dalam tangan-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari yang sudah siap, kita mengangkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yang telah mempersiapkan dan kami telah bawa, biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Kita kembali di sini jam 8 pagi, tanggal 29. Oke?
Ya, nanti bisa Hosea dan teman-teman atur acaranya dalam ibadah. Ya, dan juga hari Minggu itu ada perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus tanggal berapa hari Minggu? Tanggal 1. Jadi kita kembali di sini ada perjamuan ibadah raya dengan perjamuan kudus. Ada lagi? Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami telah mendengar firman-Mu tentang berjaga-jaga Tuhan, bersiap sedia. Engkau menyatakan kepada kami semua, kami harus mempersiapkan hidup kami mempersiapkan kualitas kami bagi kedatangan Tuhan. Ketika Engkau datang Tuhan, kami tetap setia, kami tetap ada bersama-sama dengan Engkau. Kami kedapatan tidak menyimpang Tuhan, tapi kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Engkau taruh firman dalam hati kami, jadikan itu rema-rema bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itulah yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Berkati kami semua dan urapi kami semua. Bagi yang tidak hadir pun Tuhan, tetap mereka akan mendapatkan porsi yang sama Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati mereka semua yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami, mungkin karena tugas, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena berbagai macam alasan. Tapi kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi juga atas mereka, kuasa Tuhan mengalir atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kami, semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami semua, Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Engkau ingatkan kami untuk ada ibadah pada tanggal 29 pada hari Kamis nanti. Kami akan bersama-sama merayakan tentang kenaikan Kristus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Bawa kami kembali ke tempat ini, kami bersama-sama merayakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam usaha kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami dan memberkati kami, meneguhkan kami, menguatkan kami tetap berdiri kuat dan kokoh di dalam nama Yesus menghadapi hari-hari yang sulit ini. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan, para pemimpin bangsa ini, dan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, kami taruh dalam tangan kasih-Mu Tuhan.
Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan anugerah, memberkati mereka dengan luar biasa, dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka dalam tangan Kau, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan berbagai macam terpaan terhadap mereka, berbagai macam omongan, berbagai macam tuduhan terhadap mereka, tapi kami percaya Tuhan ada beserta dengan mereka di dalam nama Yesus. Engkau tetap memimpin dan menuntun mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan semua para pemimpin yang ada di bawah mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa pula dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang Engkau dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.